Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Ya, seperti janji saya, hari ini saya akan menjelaskan atau kita flashback kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini dalam komunikasi antar pribadi, yaitu tentang hakikat komunikasi. Oke, juga nanti akan saya berikan tanggapan-tanggapan terkait pertanyaan yang sudah kita lakukan. Tadi sudah kita laksanakan diskusi melalui daring, ya, melalui luring grup WhatsApp, sehingga nanti saya berikan tanggapan-tanggapan setelah pemaparan materi dari saya. Oke, baik. Dalam pokok bahasannya, tadi sudah disampaikan kelompok, ada pokok-pokok bahasan yang kita lakukan, ya, yaitu terkait dengan hakikat komunikasi, tujuan kita melakukan komunikasi, ada manfaat-manfaat yang kita rasakan ketika kita berkomunikasi, bentuknya yang seperti apa dalam komunikasi, dan juga ada proses yang kita lakukan ketika kita berkomunikasi. Saya ambil menurutnya para ahli, salah satunya yaitu Gary Cronkite yang mengatakan bahwa ada 4 asumsi yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi, atau ada 4 asumsi pokok ya dalam proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu dikatakan sebagai suatu proses. Karena apa? Karena di dalam komunikasi itu ada proses yang akan terjadi antara komunikator dengan komunikan, sehingga terjadi yang namanya feedback, ya, sehingga berlangsung yang namanya percakapan. Itu ada prosesnya. Nah, makanya dikatakan oleh Gary bahwa bahwa komunikasi itu adalah satu proses. Dan juga komunikasi itu adalah satu buah sarana untuk penyampaian pesan, pertukaran pesan, menyampaikan informasi atau pertukaran makna. Dengan adanya komunikasi ini, kita berkomunikasi dengan orang, kita melakukan percakapan atau berbincang-bincang dengan orang, itu ada pertukaran-pertukaran informasi atau ada penyampaian-penyampaian informasi yang kita dapatkan dari orang yang membawa pesan tersebut. Nah, sehingga saya katakan bahwa komunikasi itu dapat bersifat yang namanya multidimensi, karena komunikasi ini tidak hanya untuk bagaimana kita mendapatkan atau menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, tapi dengan komunikasi ini juga ada manfaat yang kita rasakan, ya. Sehingga komunikasi ini ada tujuannya. Kalau saya katakan, tidak mungkin orang berkomunikasi ini juga tidak mempunyai satu buah tujuan tertentu, ya. Kalau saya katakan, berdasarkan menurut Gary tadi, bahwa komunikasi itu adalah satu buah proses penyampaian pesan yang dibawa oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau orang yang menerima pesan. Ya, itu saya ambil dari Effendi tahun 1993, tahun halaman 28. Ya. Jadi ada komunikator, orang yang membawa pesan, dan ada komunikan, orang yang menyampaikan pesan. Di dalam komunikasi itu juga terdapat dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah content of message dan ada lambang. Apalagi kita nanti sebagai seorang guru BK ini sangat perlu, ya. Bagaimana cara kita bisa menjadi seorang pendengar setia untuk mendengarkan isi pesan yang disampaikan oleh konseli kepada kita selaku guru BK. Dan simbol. Nah, ini simbol ini juga terkait dengan proses komunikasi kita. Ya, banyak hal yang akan disampaikan menggunakan simbol. Salah satunya adalah body language yang harus kalian lihat ketika orang berkomunikasi. Banyak makna yang bisa disampaikan melalui body language ketika orang itu berkomunikasi. Ekspresi, ya, ekspresi, gerakan tangan dan lainnya itu bisa menjadi satu buah makna tersendiri di dalam proses komunikasi. Tadi saya katakan bahwa komunikasi itu adalah multidimensi. Kenapa? Karena di sini ada banyak manfaat yang kita rasakan. Ya, mungkin kalian sudah merasakan dampak yang terjadi dalam proses komunikasi. Ketika berkomunikasi, Anda bisa melakukan atau menjaga silaturahim, kalau bahasa kita, yaitu menjaga hubungan baik. Ya, dengan berkomunikasi kita dapat menemukan sesuatu hal yang baru. Dengan berkomunikasi kita dapat mengubah satu buah opini melalui satu buah forum diskusi. Dengan komunikasi kita dapat memberikan satu buah informasi yang menurut kita penting dan kita bisa share kepada orang lain. Hal itu mungkin sudah kalian rasakan, kawan-kawan, ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat komunikasi yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau saya katakan komunikasi itu mempunyai tujuan, yaitu untuk menciptakan satu buah pemahaman bersama,
merubah satu buah bahkan bisa jadi dengan adanya komunikasi itu bisa merubah perilaku loh, ya. Itu menurutnya Robert Kahn, ya. Komunikasi ini tidak hanya selalu pertukaran informasi dan penyampaian makna, tetapi dampak yang diberikan ketika kita berkomunikasi itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah adanya perubahan persepsi, ya. Adanya satu buah pemahaman yang bisa kita lakukan karena ada penyampaian makna. Bisa jadi itu dapat merubah perilaku orang lain, ya. Itu melalui komunikasi, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam proses komunikasi. Ada komunikasi yang kita lakukan dengan diri kita sendiri atau berbicara dengan diri sendiri. Ya, ada komunikasi yang bisa kita lakukan berbicara dengan orang lain. Intra atau inter, ya, komunikasi intrapersonal atau komunikasi interpersonal. Itu salah satu bentuk komunikasi yang biasa kita lakukan. Komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, massa, ya, komunikasi verbal melalui lisan, nonverbal melalui emoticon, dan banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi yang akan kita pelajari nantinya, ya. Ini ada beberapa proses yang saya gambarkan, bagaimana proses komunikasi itu terjadi secara simpelnya, ya. Proses komunikasi itu terjadi seperti yang saya katakan, ada dua hal, ada komunikator dan ada komunikan. Komunikator membawakan satu buah pesan atau membawa satu buah informasi, ya, yang akan disampaikan kepada seorang komunikan, ya, melalui media ataupun tidak, ya. Contoh media ini banyak, ya, video call, telepon, chatting, ya, yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, atau face to face, ya, sehingga terjadi yang namanya percakapan, perbincangan yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan, dan terjadi yang ada feedback yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator, sehingga akan terjadi proses di situ. Nah, inilah yang dinamakan namanya komunikasi itu adalah sebuah proses, ya. Jadi ada proses-proses yang dilakukan dalam tahapan komunikasi. Oke, baik, saya akan tanggapi pertanyaan yang kita lakukan tadi secara luring di grup WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama pertanyaannya Aisyah Raihan, ya, dari kelompok 11 menanyakan tentang maksud dari memberikan pengalaman simulasi itu yang seperti apa dalam komunikasi, ya. Nah, kalau saya cek kembali PowerPoint yang ada di kelompok 1, mereka lebih fokus membahas tentang proses komunikasi atau manfaat komunikasi yang ada dalam media pembelajaran, sehingga akan saya luruskan di sini, ya. Kalau saya katakan komunikasi itu dapat memberikan pengalaman simulasi, pasti iya. Contohnya aja begini, ya, saya ambil langsung kepada profesi kita sebagai seorang guru BK nantinya. Ya, ketika kita melakukan satu buah treatment, saya ambil contoh adalah nanti teknik role play atau bermain peran. Ketika bermain peran di situ, itu tidak mungkin terjadi yang namanya komunikasi. Pasti akan ada perbincangan atau percakapan antara konselor dengan konseli. Bagaimana apa yang harus aku lakukan, ya, dan itu disimulasikan, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengalaman simulasi yang ada di dalam layanan bimbingan konseling menggunakan yang namanya teknik, ya, dan komunikasi juga. Ada lagi teknik yang namanya adalah kursi kosong. Di situ juga akan bermain peran kok. Di situ juga akan ada simulasi komunikasi yang akan dilakukan. Sehingga kalau saya katakan apakah komunikasi ini memberikan pengalaman simulasi? Iya juga, ya. Nah, yang kedua pertanyaannya Nur Hidayah dari kelompok 7. Ya, terkait tujuan komunikasi. Ketika kita punya masalah dan kita berdiskusi dengan orang lain, namun orang yang kita anggap bisa menjadi pendengar itu justru tidak memberikan respon atau terkesan tidak peduli. Apakah kita salah memilih orang, ataukah kita gagal dalam meraih kebahagiaan lewat komunikasi? Kebahagiaan melalui komunikasi itu bisa kita dapatkan ketika, yaitu tadi, komunikasi yang kita lakukan kan ada tujuannya, ya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, harapan kita adalah kita ketika berkomunikasi dengan orang lain diberikan respon atau feedback sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga akan tercipta satu buah kesan atau perasaan yang, oh, ini yang aku inginkan gitu loh ketika berkomunikasi. Nah, itu namanya adalah kebahagiaan lewat komunikasi. Namun
Justru sebaliknya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita pilih, tetapi tidak memberikan respon orang tersebut atau tidak diberikan feedback, justru itu akan justru sebaiknya, apakah aku salah pilih atau bagaimana ya? Nah, so Nur Hidayah, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, apalagi kita ingin bercerita sesuatu hal, pilihlah orang yang menurut kita itu adalah orang yang tepat yang bisa memberikan satu buah respon yang menurut kita bagus gitu loh. So kalau memang kita sudah memilih dia namun itu terjadi, ya nggak usah masalah. Karena masih banyak orang yang lain yang bisa mendengarkan apa yang ingin kita ceritakan gitu loh. Ya, hidup itu adalah pilihan. Gak usah khawatir. Kebahagiaan itu pasti akan kita dapatkan. Yang selanjutnya pertanyaan Hidayatul Rahman kelompok 13. Sekarang banyak guru yang justru menjadi momok yang menakutkan. Suara kasar, nada tinggi, selalu mengancam, sehingga membuat anak itu menjadi merasa takut. Apakah yang harus kita lakukan sebagai guru BK untuk menyikapi anak tersebut? Ya, justru disinilah peran kita gitu loh. Ketika anak merasa terkurung di dalam satu buah masalah dengan hal yang seperti masalah yang kamu katakan itu, nah di sini guru BK mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa memberikan satu buah motivasi kepada anak agar dia bisa melewati permasalahan yang dialami ini. Dengan caranya bagaimana Pak? Ya caranya kita memberikan layanan-layanan. Kalau kita ingin memberikan layanan klasikal bisa, layanan konseling individual juga bisa. Itu adalah tugas guru BK. Ya ingat, guru BK itu adalah sebagai fasilitator, mediator, ya, bukan menjadi kalau saya katakan orang yang bisa memberikan solutif kepada anak kita gitu loh. Ya, itu adalah jawaban dari saya, Hidayatul Rahman. So, tugas kita bersama bagaimana nanti kalian bisa membangun atau menciptakan hal yang mengesankan kepada anak-anak kalian dan bisa membuat anak-anak kalian itu bangga. Ya, oke, baik. Terima kasih. Itu penjelasan materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu di materi selanjutnya dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi.